Sayyidina Umar berkata, sukakah saya beritahukan kepadamu orang yang lebih bodoh dari itu? Jawabnya, baiklah ya Amirul Mukminin. Umar berkata, yaitu orang yang menukar akhiratnya untuk keuntungan kepentingan lain orang. Tapi maksudnya sudah dolim untuk kepentingan orang lain. Ini adalah orang-orang yang betul-betul menukar akhiratnya. Jadi tidak ada bekas sholat, nggak ada bekas sedekahnya, nggak ada bekas zakatnya, hajinya, semua nggak ada bekasnya kecuali dalam kebangkrutan. Ini orang yang lebih bodoh lagi, membela orang yang dolim. Udah dolim kamu bela, udah salah dibela, ikut salah, maka tinggalkanlah orang-orang yang zalim itu sebelum kamu ikut menjadi orang yang zalim. Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu berkata, saya tidak pernah berbuat baik atau buruk kepada orang lain, sebab Allah telah berfirman, man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa yang berbuat kejahatan, maka akan ditanggung sendiri akibatnya. Maka jika saya berbuat baik kepada orang, berarti telah berbuat baik pada diriku sendiri. Sebaliknya, jika saya berbuat kejahatan kepada orang lain, berarti telah berbuat jahat kepada diriku sendiri. Jadi berbuat baiklah kamu kepada siapa saja, engkaulah yang akan mendapatkan kebaikan. Keburukan itu pun kamu sendiri yang merasakan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ada seorang dari sahabat Muhajirin berhajat kepada Nabi SAW dan ingin bertemu kepada Nabi SAW sendirian untuk mengutarakan hajatnya. Sedangkan Nabi SAW waktu itu di Batha mengatur tentara dan biasa keliling di waktu malam dan kembali di waktu subuh untuk sembahyang subuh. Maka bertepatan pada malam itu tertahan sehingga pagi. Dan ketika baru naik di atas kendaraannya, tiba-tiba kendali ontanya dipegang oleh orang-orang yang berkata, ya Rasulullah, saya ada hajat kepadamu. Maka jawab Nabi SAW, lepaskanlah kendaraanku dan hajatmu akan tercapai. Tetapi orang itu tidak melepaskan kendali yang dipegang Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW khawatir terlambat, dipecutlah orang itu. Lalu terus berjalan untuk segera sembahyang subuh. Dan ketika selesai dan sembahyang, ia segera menghadap kepada orang-orang dan bersabda, siapakah orang yang saya pukul tadi? Diulangi lagi panggilan itu ditambah, jika ia ada, hendaknya berdiri. Maka berdirilah orang itu sambil berkata, a'udzubillah summa bi rasulih. Lalu Nabi SAW berkata, mari dekat kemari. Yang mendekat kepada Nabi SAW sehingga berada di depan Nabi SAW. Segera Nabi SAW menyerahkan pecut kepadanya dan berkata, terimalah ini dan balaslah pukulanku kepadamu. Orang itu berkata, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku memukul nabinya. Nabi SAW berkata, balaslah pukulanku kepadamu. Itu tidak apa-apa. Jawabnya lagi,
A'udzubillah, jangan sampai aku memukul nabinya. Nabi SAW bersabda, tidak boleh tidak engkau harus membalas aku atau engkau memaafkan. Maka orang itu segera membuang pecut dan tangannya dan berkata, aku telah memaafkan engkau ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum wa la yudlimun akadun minkum mu'minan ila intaqamallahu minhu yaumal qiyamah. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan jangan ada seseorang menganiaya seorang mukmin, melainkan pasti Allah akan membalas kepadanya pada hari kiamat. Juga bersabda, idal madlum humul muflihun yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang teraniaya itu sangat beruntung pada hari kiamat. Jadi kalau kamu dianiaya itu sangat beruntung pada hari kiamat. Kelihatannya rugi di dunia, tapi akan besar keuntunganmu di hari kiamat. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, jika engkau menghadap kepada Allah dengan 70 dosa di antara kamu dengan Allah, lebih baik dan lebih ringan daripada menghadap kepada Allah dengan 1 dosa di antara kamu dengan sesama manusia. 70 dosa dengan 1 sama manusia, lebih baik 70 dosa daripada kamu merasani ghibah, apalagi fitnah. Lebih baik kamu 70 maksiat tapi tidak sama manusia. Itu Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu berkata, tidak layak bagi seorang yang ada hutang makan berlauk-pauk dengan minyak atau kurang dari itu jika belum membayar hutangnya. Artinya, jangan makan enak kalau hutangmu belum beres. Jadi jangan pakai minyak goreng dimoli atau minyak goreng yang enak, hutangmu masih banyak, ya. Berarti kamu mengurangi hak dari hutangmu tadi. Fudail bin Iyad berkata, qira'atu ayatin min kitabillahi ta'ala wal amal biha ahabbu ilayya min an akhtimal Qur'an al-famarah wa in qalu surur alal mu'min wa qada'i hajatihi ahabbu ilayya min ibadil umri kulli wa tarkud dunya wa rabduha ahabbu ilayya min an a'budullah ibadatil ahli samawati wal ardh wa tarku danikin min haramin ahabbu ilayya min mi'ati hajatin min malin halalin. Artinya, Fudail bin Iyad ini adalah salah satu murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kenapa hadisnya riwayatnya sangat masyhur dan dituliskan yang mana-mana itu Fudail bin Iyad itu adalah murid dari Sultan Aulia Al-Imam Al-Haikali Syekh Abdul Qadir Jilani. Saking cintanya Syekh Abdul Qadir Jilani sama Fudail bin Iyad yang bekas perampok, kepala perampok, tapi jadi orang yang mulia di sisi Allah. Membaca satu ayat dari Al-Quran lalu dikerjakan itu lebih baik bagiku daripada khatam Al-Quran. Jadi
membaca satu ayat dari Al-Quran lalu dikerjakan, diamalkan, lebih baik bagiku daripada khatam Quran 1000 kali. Dan menyenangkan hati seorang mukmin serta menyampaikan hajat-hajatnya lebih baik bagiku daripada ibadat seumur hidup yang mikirin dirinya sendiri. Dan menolak dunia serta mengabaikannya lebih baik bagiku dari ibadat sebanyak ibadat orang ahli langit dan bumi. Yaitu orang yang zuhud dan meninggalkan segantang atau sesuatu yang haram lebih baik bagiku daripada 100 kali haji dengan yang halal. Jadi tinggi meninggalkan yang haram itu daripada haji 100 haji yang halal. Al-Imam Abu Bakar Al-Warra berkata, imana zulmul ibad, kebanyakan yang menyebabkan tercabutnya iman dari hati itu ialah selalu berbuat aniaya terhadap manusia. Abu Bakar Al-Warra. Jadi tercabut iman gara-gara banyak mendolimi orang. Abul Qasim Al-Hakim ditanya, apakah ada dosa yang dapat mencabut iman seseorang? Jawabnya, na'am. Salah satu asya tanjiul iman minal ibad awaluha tarku syukri ala islam wa tsani tarkul khauf ala dahabil iman wa salisu ad-dulmu ala ahli islam. Dosa yang dapat mencabut iman seseorang ada 3 macam. Ada 3 yang mencabut iman seseorang. Ada 1, tidak bersyukur atas nikmatnya Islam. Yang kedua, tidak khawatir hilangnya iman. Yang ketiga, menganiaya orang Islam. Umayyah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah berwasiat kepada seseorang. Ausa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulan bisalasin faqal aksiru dikral maut yusjiluka amasiwah walaika bisuki fa innahu jadatan fi ni'amah walaika biddu'a fa innaka la tadri mata yustajabu laha wa anha an salasin la tankut ahdan wa la tu'in ala naqbihi wa iyaka wal bagya wa inna ma bugiya alaih la yansurannahu Allah wa iyaka wal makru fa innahu yahiqul makru syai'u ila bi ahlih. Umayyah dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, berwasiat, banyak
banyak-banyaklah ingat mati, ingat akan mati. Untuk melalaikan engkau dari lain-lainnya. Dan tetaplah bersyukur, sebab syukur itu menambah nikmat. Dan selalu berdoa, sebab engkau tidak mengetahui bilakah diterima doamu. Dan saya melarang engkau dari 3. Yang pertama, jangan menyalahi janji. Dan jangan membantu orang untuk menyalahi janji. Dan jangan berbuat zalim. Sebab orang-orang dianiaya pasti akan ditolong, dibantu oleh Allah. Dan hati-hati dari makar, tipu daya. Sebab tipuan itu hanya akan terkena pada orang-orang yang berbuat terhadap tipuannya sendiri. Riwayat Mansur dari Mujahid, dari Yazid bin Samurah berkata, sesungguhnya di neraka jahanam ada lubang-lubang bagaikan yang di tepi laut, berisi ular-ular sebesar onta dan kalajengking sebesar keledai. Maka apabila orang-orang menjerit minta keringanan, dianjurkan mereka supaya keluar ke tepi. Dan bila keluar, segera disambut oleh ular dan kalajengking yang merobek-robek muka dan bibir mereka, sehingga mereka lari kembali ke dalam api neraka. Dan di sana mereka merasa seperti kudis yang sangat gatal. Maka mereka korek kulit mereka sehingga kelihatan tulang-tulang mereka. Kemudian ditanya, ya fulan, apakah engkau merasa terganggu oleh penyakit itu? Jawabnya, iya. Lalu diberitahu bahwa itu sebagai pembalasanmu dahulu ketika suka mengganggu seorang mukmin. Dan itulah yang tersebut dalam ayat jinnahum adaban fauqal adabi bima kanu yufsidun. Kami tambahkan kepada mereka siksa di atas siksa, karena mereka telah berbuat kerusuhan, kezaliman. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, cukup bagi seseorang tersesat jika melakukan 3 macam. Yang pertama mencela perbuatan orang, padahal ia berbuat seperti itu, dan melihat kesalahan orang dan tidak pernah melihat kesalahan diri sendiri, dan mengganggu kawan-kawannya dengan perbuatan yang tidak penting baginya. Ini sudah cukup tersesat. Tidak usah mencari sesat yang lain. 3 ini sudah golongan sesat. Rasulullah SAW bersabda, yunadi munadin min tahtil ars yaumal qiyamah, ya ummata Muhammadin, makana li ibalakum faqad wahabtu lakum wa bidiyati tabi'at fatawahabuha wa khul jannati birahmati. Akan ada sesuatu dari bawah aras pada hari kiamat. Hai umat Muhammad, dosa-dosa kamu lakukan langsung terhadap aku,
maka telah aku maafkan. Dari sisa dari tuntutan-tuntutan yang diantara kamu, hendaknya kamu saling memaafkan. Kemudian kamu masuk surga dengan rahmatku. Itulah celakanya orang-orang yang tidak mengetahui di mana zalim itu sudah ada di zaman Nabi Adam. Kalau Nabi Adam saja berdosa sampai mati pun tidak pernah meninggalkan doa. Doa apa yang dimaksud? Yang sudah diabadikan dalam Quran. Ketika Nabi Adam di surga dengan ibadah, kemudian ditambahkan lagi dengan Siti Hawa sebagai teman hidup, ternyata Siti Hawa tidak bisa menahan diri untuk mengambil buah kuldi yang dilarang oleh Allah. Itulah sifat nafsu, walaupun sudah bagaimana nikmatnya, sudah bagaimana banyaknya, tidak akan manusia cukup. Itu sifat nafsu. Anak cucu Adam kalau dapat satu bukit emas dan ditambahkan lagi satu bukit emas, akan minta 2 bukit emas, walaupun sudah mau mati masih menginginkan apa yang sifat duniawi. Itu nafsu. Kemudian Nabi Adam dikeluarkan di surga. Allahumma inni dulamtu nafsi dulman kasiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doanya pertama kali, Rabbi dulamtu nafsi dulman kasiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ini keluar dari surga sudah ngaku, ya Allah, aku mendolimi diriku sendiri. Dan dulman ini, dolimku ini sangat besar, banyak, dan tidak ada yang bisa mengampuni segala dosaku kecuali Engkau. Ini pengakuan Nabi Adam yang baru dikeluarkan dari surga, masih mengaku dolim. Tuh. Kemudian karena sudah melanggar itu, nggak pernah nyalain istrinya, nggak pernah nyalain Siti Hawa, tidak disebut. Karena kata tunggal, Rabbi dolamtu itu diri saya, nafsi, dolim saya, bukan kami, aku dolim. Itu hebatnya. Kemudian karena itu yang berbuat salah Siti Hawa, tapi yang ngaku dosa itu laki Nabi Adam. Padahal yang berbuat dosa perempuannya. Karena diizinkan segala sesuatu, istrinya sampai melanggar, istrinya sampai berbuat salah, disebabkan suami. Maka yang tanggung jawab adalah suami. Dan suaminya ternyata tidak bisa minta ampun. Akhirnya udah minta ampun kepada Allah Ta'ala yang sifatnya di surga dikeluarkan karena tadi makan buah kuldi.
setiap makanan bakundi, maka surga akan dikotori. Karena surga nggak boleh ada orang kencing, nggak ada orang yang buang air besar nggak ada. Nggak ada yang buang air besar, nggak ada yang buang air kecil, nggak ada ingus, nggak ada riak itu apa namanya, pilek, nggak ada. Itu penyakit dunia. Surga bersih, nggak ada kotoran. Kalau ada kotoran itu sifat dunia. Kalau surga dibersihkan. Dan tidak bisa masuk surga seseorang itu sebelum dibersihkan dosa-dosanya. Karena sifat dosa itu adalah kotoran. Dan orang yang kotor itu tidak berhak untuk masuk surga. Kotoran itu ditempatkan di neraka alias dosa-dosa. Maka itu akhirnya untuk menebus agar Nabi Adam bukan langsung minta ampun kembali ke surga. Enggak. Karena masih dilibatkan tanggung jawab Siti Hawa yang salah. Maka hukuman yang berlaku dua-duanya. Diturunkan Nabi Adam, diturunkan Siti Hawa. Nah, padahal Nabi Adam alaihissalam sudah minta ampun. Tapi kenapa tidak diampunkan? Kalau segera diampunkan, bisa saja langsung tinggal masuk surga lagi. Tidak. Diturunkan di muka bumi satu kesalahan. Hanya satu kesalahan. Diturunkan dengan telanjang. Tidak berpakaian. Diturunkan dalam keadaan buta huruf, gak ngerti makanan dunia, gak ngerti cara menyembelih kambing, gak ngerti makan sayur, gak ngerti makan daging, gak ngerti cara menyembelih. Ngerti? Namanya orang purbakala. Hidup dimakan hidup-hidup binatang. Sampai begitu hukuman Allah kepada Nabi Adam, kemudian diturunkan oleh Allah Ta'ala di dunia, masih diberi jawaban. Kalau engkau kembali ingin masuk surga, tentu kamu harus membawa anak cucumu yang mengikuti kamu. Akhirnya turunlah doa, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun air matanya sampai seluas terusan Suez, terusan laut merah itu air mata daripada Nabi Adam. Saking banyaknya. Nangisnya itu sampai jadi air laut. Dan setiap burung-burung tadi tidak ngambil air dari gunung, tidak ngambil dari air hujan, selalu mengambil air mata daripada air mata Nabi Adam. Saking nikmatnya air mata orang yang penuh dengan penyesalan dengan dosa. Nabi ini satu kali dosa 300 tahun lamanya minta ampun kepada Allah dengan banyak sujud. Siti Hawa di gunung. Mana itu yang gunung di Hongkong itu apa? India, gunung apa namanya? Himalaya. Kuburannya Siti Hawa di gunung Himalaya.
Dengan Nabi Adam di mana? Dipisahkan di India. Bahkan bekas kakinya ada, besarnya sampai sebatas besar manusia kakinya. Tingginya 100 meter sampai 800 meter. Besar. Jadi kalau kamu makan cuma satu piring, kalau zaman Nabi Adam itu buah 1,5 hutan. Nah, maka diberikan kekuatan oleh Ta'ala 300 tahun, umurnya panjang, kemudian bertobat sampai nangis, sampai marah Nabi Adam kepada burung-burung itu yang mengambil air mata itu. Dan seakan-akan marah sama burung tadi, kamu mengejek saya karena aku adalah orang yang berdosa. Maka burung tadi tidak mengatakan itu, wahai Nabi Adam, karena aku sudah keliling di dunia ini, air mana yang aku tidak pernah minum, dari danau, dari hujan, dari hutan, semua dari gunung-gunung. Tapi tidak ada senikmat seperti nikmatnya air mata. Bahkan mengalir air mata itu sampai di pinggir-pinggir gunung, sampai di pinggir-pinggir hutan, maka tumbuh yang menjadi kayu manis. Kayu manis itu asal dari, tumbuh dari air mata Nabi Adam alaihissalam. Itulah. Jadi kalau orang masak pasti pakai kayu manis, orang namanya gula, itu kayu manis. Sebenarnya itu air mata Nabi Adam. Sampai 300 tahun lamanya menangis terus menerus siang dan malam. Hanya satu kali kesalahan mengizinkan ngambil wudhu, dan dosanya tidak diampunkan oleh Allah selama 300 tahun dengan syarat harus di Baitul Haram, di Ka'bah, di Masjidil Haram, baru tobat diterima. Kemudian yang kedua, bertobat di Masjidil Aqsa, baru diterima. Bayangkan susahnya, bagaimana perjalanan Nabi Adam dari negara yang mana yang diturunkan sampai ke Mekah. Kemudian selama itu sudah dijalankan Nabi Adam tadi, maka ditemukan dari India, dari Himalaya, Sitiawa turun semua, ditemukan di Arafah. Maka wukuf Arafah artinya pertemuan si Nabi Adam sama Siti Hawa. Yang mana Araf itu sudah berjumpa lagi, rujuk ditemukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka sahnya haji adalah wukuf, karena itu dosa diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tapi 300 tahun sedangkan ya udah dosa nunggu 300 tahun, telanjang lagi, kemudian susah cari makan, susah cari pakaian, diceraikan lagi istrinya. Tidak diampuni lagi kalau nggak di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tuh, minta ampun nunggu berangkat haji dulu atau ke Masjidil Aqsa. Nah, umat Nabi Muhammad SAW beda, melanggar tiap hari 100 kali. Kamu nggak ditelanjangi oleh Allah. Ada nggak kamu dosa langsung telanjang? Kedua,
dosamu penuh bagaimanapun, walaupun di penjara masih dapat langsung, masih dapat makan. Dan Nabi Adam susah cari makan. Yang ketiga tadi tidak berpakaian. Yang keempat tidak diceraikan, tidak dipisahkan kamu kutub utara, kutub selatan. Masih gelibet aja. Padahal dosamu dan numpuk. Walaupun seminggu nggak ketemu saja, masih didatangkan Allah Ta'ala ketemu. Ada yang dosanya banyak, yang makan haram ada, yang makan subhat ada, yang bujuk ada, yang dolim ada. Gak dipisahkan, tidak diceraikan. Yang kelima, bertobat di mana saja kamu untuk umat Nabi Muhammad, di pos, di gerdu, di lapangan, di hutan, di mana saja, asal tempat itu suci, bersih, tobatmu diterima. Nabi Adam tidak diterima kalau nggak di Mekah, kalau nggak di Masjidil Aqsa. Masa mau tobat melewati Israel, perang dulu? Maka disitulah bersyukurlah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu saja masih ngaku dolim, 2 kali mengaku dolim. Lah kita ini dosa terus, tidak pernah mengaku dolim. Wajib untuk mengaku dolim, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sebagai ujung pengakuan daripada perbuatan kita yang banyak lalainya, banyak salahnya, banyak lupanya, dan banyak durhakanya melawan Rabbul Alamin. Maka pengampunan itulah, maghfirah itulah yang kita harapkan dengan mengikuti doa-doa Nabi Adam alaihissalam, agar kita menjadi golongan-golongan orang yang dapat ampunan, berarti dapat kesenangan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.